Hai, annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Andira. Di sini saya akan membuat suatu penerapan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran etnomatematika yang dimana ini itu untuk memenuhi suatu tugas atau proyek UAS yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Suciati MPD dalam mata kuliah strategi belajar mengajar. Oke, sebelum kita masuk ke contoh penerapannya, di sini saya dengan saya sendiri akan berperan sebagai gurunya atau bisa kita katakan sebagai tenaga pendidiknya. Sebelum kita menerapkan model ini terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu model pembelajaran etnomatematika. Nah, model pembelajaran etnomatematika itu sendiri dapat diartikan sebagai matematika yang diterapkan oleh suatu kelompok budaya tertentu, kelas-kelas profesional, dan sebagainya macamnya. Selain itu, etnomatematika juga dapat diartikan sebagai studi tentang hubungan antara matematika dengan latar belakang dari suatu budaya. Dari suatu budaya sosial yang berhubungan untuk menunjukkan bagaimana matematika dihasilkan, dialihkan, disebarkan, dan dikhususkan dalam sistem budaya yang beragam. Selain itu, penerapan etnomatematika dalam pembelajaran matematika sudah dilakukan di berbagai tempat, memunculkan banyak hal yang baru dalam proses pedagogi dan penyampaian konsep matematika bagi peserta didik lainnya. Pembelajaran matematika dengan penyampaian konsep matematika dengan memberikan sentuhan-sentuhan budaya yang beragam tentu akan memiliki perbedaan antara di suatu tempat dengan tempat lainnya walaupun membahas konteks matematika yang sama. Tadi saya telah menjelaskan penerapan atau pengertian dari model pembelajaran etnomatematika itu sendiri, dan langsung saja kita masuk ke contoh penerapannya. Hai, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Pertama-tama di sini ibu akan menjelaskan materi apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita akan mempelajari mengenai bilangan yang dikhususkan pada materi operasi perkalian bilangan bulat. Oke anak-anak, kita langsung saja ke materinya ya. Ya, baik anak-anak. Sebelumnya ibu akan menjelaskan apa itu bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat itu sendiri merupakan suatu konsep dalam matematika yang digunakan untuk melakukan pemecahan dan pengukuran. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa bilangan bulat itu digunakan untuk menyatakan banyak atau jumlah suatu objek, misalnya banyak suatu motor, handphone, dan objek-objek yang lainnya. Dan bilangan bulat dilambangkan dengan angka pengelompokan bilangan yang ada seperti bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan genap, bilangan ganjil, dan sebagainya. Contoh bilangan bulat yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat itu terdiri dari 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya. Sedangkan bilangan genap itu terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, dan lain-lainnya. Dan bilangan ganjil itu sendiri dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Begitu juga dengan bilangan pecahan. Setelah ibu menjelaskannya itu, langsung saja ibu akan memberikan kalian satu contoh soal. Oke, ibu akan membacakan soalnya ya. Kalian catat semua ya. Iya. Soalnya sudah? Sudah. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Atas 5 lantai. Jika tinggi suatu lantai gedung adalah 6 meter, maka tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap ya, hanya mengukur tinggi gedungnya saja ya.
Jadi di sini atapnya nggak perlu kalian hitung, oke? Oke, sudah? Oke, itu aja soalnya, langsung kalian jawab ya. Ibu kasih kalian waktu 5 menit saja untuk menjawab. Oke. Baik anak-anak, sebelum ibu memeriksa jawaban kalian semua, ibu tuh akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya pelajaran matematika itu ada kaitannya dengan kebudayaan loh. Sebagai contohnya, ibu ambil dari, kalian pasti pernah dengar ASI kan? Yang ada di Bima kan? Nah, di sana kalau kita pergi ke sana, selain kita dapat mengetahui ilmu kebudayaannya, di situ juga ada ada unsur matematika yang dapat kita di bangunan ASI itu. Contohnya, pasti kalian bertanya-tanya, di mana unsur matematikanya, Bu? Ibu akan menjelaskan. Matematika itu dalam suatu bangunan ASI itu kita dapat banyak sekali menemukan unsur-unsur matematika seperti pada bangunannya. Pada bangunan ASI itu kan ada bentuk segi empat. Nah, di situ kita dapat mempelajari bagaimana bentuk dari segi empat, ukurannya, volumenya berapa, dan dimensi berapa. Dan selain daripada persegi empat, di bangunan ASI itu kita dapat mempelajari segitiga. Di mana kita dapat menemukan unsur segitiganya, yaitu di atapnya tersebut. Karena atap ASI itu umumnya suatu atap bangunan itu pasti ada berbentuk segitiganya. Jadi di situ kita dapat banyak sekali menemukan unsur-unsur matematika selain dari unsur-unsur kebudayaan yang ibu sebutkan tadi ya. Oke, kalau begitu kalian kumpulkan jawaban kalian. Oke, mungkin itu saja contoh yang dapat saya berikan atau penerapan yang dapat saya berikan dengan menggunakan model atau metode etnomatematika. Dan saya mohon maaf apabila dari penerapan saya tadi masih ada banyak kekurangannya, karena ya seperti yang kalian tahu, saya di sini juga masih baru, masih belajar ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar saja ya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.